kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen terlebih dahulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Anis. Keterangannya Main raya Bu di Batu Blingging. Beraya. Apa ya? Ya Bu. Nanti sampaikan kepada Anis dan juga teman-teman yang tidak hadir pada hari ini tentang materi kita hari ini, ya? Bu, insya Allah kalau rajin banyak. Oke. Sebelum kita masuk pada materi, coba kalian perhatikan di sekeliling kalian, baik di bawah meja maupun di dekat-dekat tempat duduk kalian. Jika ada sampah, tolong dipungut, kemudian simpan dulu di akhir pembelajaran, nanti baru dibuang pada tempatnya. Udah Bu. Oke, udah ya. Oke, kita masuk pada materi. Jadi materi kita pada pertemuan hari ini ialah tentang indahnya ikhlas dalam beribadah. Nah, sebelum masuk materi, Ibu mau ngetes kalian dulu tentang materi kita pada minggu lalu, pertemuan minggu lalu, yaitu tentang Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 3. Coba Ibu minta Yesi bacakan Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sadaqallahul azim. Nah, coba Ulia bacakan surah An-Nas ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Oke ya, berarti kalian sudah memahami materi kita tentang minggu lalu ya. Nah, sekarang sebelum Ibu jelaskan lebih rinci tentang materi kita hari ini, kalian sudah belajar atau membaca tentang materi kita ini tidak? Indahnya ikhlas dalam beribadah. Belum ya? Oke. Berarti langsung Ibu jelaskan tentang sebelumnya Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat membaca, menerjemahkan, dan juga menjelaskan isi kandungan dari Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163 tentang indahnya ikhlas dalam beribadah. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu ingatkan dulu kepada kalian bahwa kalian harus mendengarkan dengan baik, catat poin-poin pentingnya. Kemudian di akhir pembelajaran nanti, Ibu akan memberikan tes pada kalian. Dan jika kalian tidak bisa menjawab, maka akan diberi hukuman berupa tugas tambahan. Nah, tadi Ibu sudah katakan di tujuan pembelajarannya bahwa indahnya ikhlas dalam beribadah ini kita fokuskan kepada Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163 yang menjelaskan tentang indahnya ikhlas dalam beribadah. Oke ya. Sebelumnya Ibu akan bagikan kertas pada kalian terlebih dahulu yang berisi tentang ayat dan juga terjemahnya. Sebelum kita baca sama-sama, Ibu akan bacakan terlebih dahulu Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163, kemudian nanti baru kita baca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
Salati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sekarang kita baca secara bersama-sama ayat 162 163 Quran surah Al-An'am ini. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Oke ya. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan terjemahannya. Coba Yesi, bacakan terjemahan ayat 162. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Sekarang Aulia coba bacakan terjemahan Quran surah Al-An'am ayat 163. Tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang pertama berserah diri atau muslim. Oke, jadi kalian bisa baca arti dari Quran surah Al-An'am ayat 162 163 ini. Dan sekarang kita masuk pada isi kandungan Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Isi kandungannya. Nah, jadi Ibu ringkas saja ya. Quran surah Al-An'am ini adalah surah ke-6 dari 144 surah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, surah Al-An'am ini termasuk dalam Makkiyah karena diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Al-An'am ini artinya ialah binatang ternak. Al-An'am artinya binatang ternak. Hal ini berkaitan dengan bahwa binatang ternak ini bisa dipergunakan sebagai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah sekilas tentang Quran surah Al-An'am ayat 1 Quran surah Al-An'am ini. Jadi itulah sekilas tentang Quran surah Al-An'am. Sekarang kita masuk kepada isi kandungannya di ayat 162 dan 163. Kita ringkas yang pertama itu menjelaskan tentang keikhlasan dalam beribadah. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang keikhlasan dalam beribadah. Ikhlas yang dimaksudkan di sini ialah seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau beribadah dengan niat hanya semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan ridhonya manusia, bukan ingin dipuji ataupun riya. Karena kan sekarang nih banyak kita lihat kan ya, orang yang ngaji di depan banyak orang tetapi niatnya itu bukan untuk Allah, melainkan agar dilihat orang, biar dia bisa dikatakan soleh ataupun solehah. Jadi niatnya seperti itu kita jauhkan dari dalam diri kita. Jadi segala perbuatan baik itu apapun itu, baik itu makan, membaca, apalagi dalam beribadah ya kan, semuanya harus diniatkan hanya untuk Allah, ikhlas semata-mata hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat 162 tadi ini yang artinya kan sudah kita sebutkan bahwa sholatku,
ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Allah. Nah, kemudian yang kedua, Allah adalah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Nah, dari bumi maupun langit dan juga isinya, termasuk hewan, pohon, bahkan kita ini sekalipun manusia adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang patut kita sembah selain Allah. Tidak boleh menyembah pohon, tidak boleh menyembah sapi, tidak boleh menyembah temannya, tidak boleh menyembah jin, iblis, ataupun setan. Itu tidak boleh, karena yang harusnya kita sembah itu hanyalah Allah, karena Allah lah pencipta seluruh dunia ini, pencipta bumi dan juga langit. Nah, bahkan malaikat, nabi itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga ini kurang lebih dengan seperti yang nomor satu, yaitu Allah memerintahkan kita untuk berkeyakinan bahwa apapun yang kita lakukan itu hanyalah untuk Allah. Jadi kita sebagai ciptaan Allah harus yakin bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah hanya untuk Allah. Seperti yang sudah dari ayat 162 tadi itu kan, ibadah, sholat, hidup dan juga mati itu semata-mata hanyalah untuk Allah. Jadi gini, dari tubuh kita nih, alat indera kita nih, baik itu pendengaran, penglihatan, kemudian segala perbuatan kita, mata, tangan dan seluruhnya ini adalah Allah yang menciptakan. Jadi Allah sudah menciptakan dengan sebaik-baiknya, maka kita juga harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Dari alat pendengaran tadi itu, kita seharusnya bisa mendengarkan hal-hal yang baik, gitu kan? Bukan dengan dengar gosip lah, apalah segala macam. Kemudian itu juga dengan berbicara. Kita seharusnya bisa mengucapkan sesuatu yang enak dengar, tidak menyakitkan lawan bicara kita. Tetapi banyak di antara kita yang menyalahgunakannya, digunakan untuk gibah lah, membicarakan keburukan orang lain dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi salah satu bentuk keyakinan kita atau pengakuan kita bahwa segala sesuatu ini adalah ciptaannya Allah, yaitu dengan beribadah kepadanya dengan ikhlas tentunya. Nah, kemudian yang terakhir, poin terakhir, yang keempat. Nah, kemudian yang keempat, beramal soleh. Dan menjauhi larangannya. Coba tadi Aulia bacakan arti dari ayat 163. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri atau muslim. Nah, dari ayat 163 tadi itu kan bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang Allah ini adalah penyekutu. Tidak ada yang boleh menyekutukannya, tidak ada yang boleh menduakannya istilahnya. Kemudian apa ayat artinya ya? Setelah tidak ada sekutu baginya, berkeyakinan Dan demikian adalah orang yang pertama berserah diri. Nah, dan kita juga diutus di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita melakukan segala perbuatan baik, yaitu beramal soleh. Misalnya perbanyak sedekah, kemudian sholat, itu juga masuk dalam amal soleh. Kemudian menjauhi segala larangannya. Misalnya Allah ini kan melarang kita untuk
membicarakan keburukan orang lain, maka kita harus menghindari perbuatan itu. Allah melarang kita untuk apa lagi misalnya? Allah melarang kita untuk tidak menyembah selainnya, maka kita tidak boleh menyembah selain Allah. Gimana caranya kita menyembah Allah? Ya dengan melakukan segala perbuatan itu diniatkan hanya untuk Allah, kemudian memperbanyak amalan-amalan yang memang sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi seperti itulah ringkasan dari isi kandungan Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163 ini. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silahkan angkat tangannya. Tidak ada ya? Paham berarti Aulia? Jesse paham? Nah, sebelum kita tutup materi kita, Ibu akan bertanya tentang yang sudah Ibu jelaskan tadi. Coba Nur Aulia bacakan Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri atau muslim. Oke, bagus ya. Sekarang Yesi, coba jelaskan isi kandungan yang sudah Ibu jelaskan tadi secara ringkas. Isi kandungan dari Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang Ibu jelaskan tadi itu ada 4 poin. Yang pertama, keikhlasan dalam beribadah. Yang kedua, Allah adalah Tuhan semesta alam. Yang ketiga adalah berkeyakinan bahwa ibadah, sholat, serta yang lainnya adalah untuk Allah. Dan yang terakhir, beramal soleh dan menjauhi larangannya. Oke, benar ya. Jadi seperti itulah sedikit penjelasan Ibu tentang Quran surah Al-An'am ayat 162 163. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari ayat tersebut ada 4 poin yang dapat kita ambil yang menjelaskan tentang pertama yaitu keikhlasan dalam beribadah. Kemudian yang kedua, Allah adalah Tuhan semesta alam, tiada yang lain selain Allah yang dapat kita sembah. Kemudian yang ketiga, berkeyakinan bahwa segala ibadah yang kita lakukan itu hanyalah untuk Allah. Kemudian yang keempat, beramal soleh dan menjauhi segala larangannya. Ya Bu. Mungkin karena jamnya juga sudah habis ya, kita lanjut lagi di minggu depan, yaitu tentang Quran surah Al-As, memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu. Ya Bu, dipelajari, dibaca, kemudian dicatat poin-poin pentingnya. Oh iya, sebelum berakhirnya pertemuan kita, Ibu minta kalian hafalkan Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163 ini. Minggu depan disetorkan sebelum kita masuk pada materi selanjutnya. Oke ya? Jangan lupa belajar. Oke, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.